Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dua pria pengedar narkoba dibekuk tim patroli perintis presisi Polresta Balikpapan. Puluhan warga perumahan Borneo Mukti 2, Mugirejo, Samarinda menuntut pasokan air bersih. Perayaan Hari Kartini diramaikan dengan lomba busana khas Balikpapan. Dua pria yang diturunkan dari mobil patroli perintis presisi Polresta Balikpapan merupakan jaringan pengedar narkoba. Keduanya ditangkap di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat, Sabtu dini hari. Bersamanya disita barang bukti 26 bungkus narkoba siap edar. Kita periksa kamu kan. Ini barang dari mana? Siapa yang kasih? Hah? Samsul. Samsul yang mana? Kasat Sabara AKP M. Husen menyatakan, penangkapan ini bermula dari kecurigaan polisi terhadap gerak-gerik Aco. Saat menangkap dan menggeledahnya, polisi menemukan 26 bungkus sabu-sabu dengan berat 28 gram. Dari Aco ini, polisi menangkap Samsul yang diduga menjadi pemasok sabu-sabu tersebut. Dari tangan Samsul, polisi menyita 2 gram sabu-sabu dan uang tunai 1,2 juta rupiah. Polres Presisi melaksanakan patroli di daerah Gunung Bugis dan berhasil menangkap tertangkap tangan saudara Aco. Kemudian tim memeriksa ditemukan sebanyak kurang lebih 26 paket dan selanjutnya melakukan pengembangan dan menangkap satu orang yang bernama Samsul. Sebenarnya ada 2 orang tapi yang satu berhasil melarikan diri. Kepada polisi, Aco mengaku mendapat upah Rp150.000 jika mampu menjual seluruh sabu-sabu yang dibawanya. Kegiatan ini sudah ia lakukan sebanyak 4 kali. Ini Samsul. Berapa banyak? 20 berapa? 26. Kamu suruh jual kan? Berapa dikasih upah? 150. 150.000 semuanya. Sudah sering kamu suruh jual? Udah berapa kali kamu jual? 4 kali. 4 kali. Kamu jual kemana biasanya? Situ aja sama orang-orang. Situ mana? Gunung Bugis. Keduanya terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Siapa? Ini ya. Nah, Samsul ini pas kita ambil dia, baru kita cari Samsulnya, ada tapi lari. Petugas dan relawan damkar di Samarinda bergerak cepat memadamkan kobaran yang membakar satu bangunan di Jalan Pahlawan, Samarinda Ulu, Jumat dini hari. Api cepat meluas karena sebagian fisik bangunan terbuat dari kayu dan mudah terbakar. Untuk memadamkan api, petugas mengarahkan 2 posko, yakni posko 1 dan 2 serta dukungan dari relawan. Upaya ini membuahkan hasil dan kobaran berhasil dipadamkan dalam tempo 1 jam. Pada pukul
tepat 50 telah terjadi kebakaran dan rumah di Jalan Pahlawan. Ada satu buah rumah kosong terbakar. Oh, rumah kosong Pak ya? Ya, ini disebabkan oleh konflik listrik ya, karena rumah kosong, tidak ada penghuni, tiba-tiba terbakar. Nah, kami menuju posko 1 dan posko 2. Jadi api yang dipadamkan jam. Warga menyebut rumah yang terbakar ini kondisinya kosong dan hanya dijadikan tempat berkumpul anak jalanan. Saat kebakaran, mereka mendengar ledakan keras dari dalam rumah tersebut, namun tidak diketahui asalnya. Tadi kan saya pas mau ke dalam itu tiba-tiba langsung ada bunyi situ, dar sekali dia baru tuh dia bunyi langsung itu dia langsung nyala apinya. Oh, ada ledakan. Ada. Makanya saya pas ada tuh, kok gede apinya, kenapa nih? Saya pun bingung. Baru saya saya chat yang bagian itu bagian pemadam, dia langsung bilang gitu langsung sini semua. Kayak gitu tuh. Pak, itu memang bangunan kosong ya? Kosong Pak, kosong. Nggak ada isinya tuh orang. Tidak ada yang tinggal di situ? Nggak ada. Nggak ada yang tinggal dalam. Oh, nggak ada Pak. Tapi informasi kata orang-orang sekitar Pak, Ya? katanya ada anjal, anak jalanan yang tinggal di situ. Apa? Ada, sering situ, ada sebagian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Saling dorong pintu pagar ini mewarnai demo yang dilakukan gabungan pekerja subkontraktor proyek RDMPJO atau proyek peningkatan kapasitas pengolahan kilang Pertamina Balikpapan. Tuntutan yang disampaikan adalah persoalan upah kerja, THR, serta fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu perwakilan PT Bina Selatan Indah menyebut terdapat 280 karyawan yang tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian THR. Ratusan pekerja ini hanya diberi uang seadanya tanpa kalkulasi yang jelas. Rata-rata pekerja ini hanya diberi THR sebesar Rp120.000 hingga Rp560.000. Periksa semuanya. Itu mobil komando sama saya untuk aksi hari ini supaya yang belum terbayarkan. Ada 200 lebih karyawan. Oke, dari khususnya 200... saya di elektrik ada sekitar 80-an karyawan. Oke, kurang lebih 280 lah ya. Nah, dari 280 itu keseluruhan THR karyawannya tidak dibayarkan? Iya, keseluruhan gaji THR-nya itu diganti dengan bahasa invoice. Gaji dan THR atau hanya THR? Hanya THR diganti dengan bahasa invoice, di mana pembagian invoice itu setelah kami menghadap ke perusahaan untuk menjelaskan kalkulasi mendapatkan nilai segitu dari mana, pihak perusahaan tidak mampu menjelaskan bahwa invoice itu diberikan sesuka rela, sesuka hati, tanpa ada hitung-hitungan tertentu. Dan lucunya lagi di pemberiannya itu ada banyak masalah, ada yang kerjanya baru sebulan dapatnya 560, sedangkan ada yang kerjanya sampai 4 bulan cuma mendapatkan 120.000. Nah, ini yang ke atas. Nah, itu kakinya ke dalam. Oke. Pekerja dengan dibantu KNPI setempat akan terus berupaya mendapatkan kejelasan mengenai THR yang nominalnya diberikan tidak semestinya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. kepada teman-teman kami yang tertindas dan sampai segala pembangunan objek vital, tapi nyatanya kita diperlakukan sewenang-wenangan di tanah kita sendiri, menjadi turis di tanah kami sendiri. Kami tetap akan menjadi tuan